Dalam pasal 21 ini menjelaskan bahwa razia kendaraan itu dilakukan di tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jelas dikatakan bahwa tidak bisa dilakukan di tempat-tempat yang bisa mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nuras pada anggota Klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar, karena tanpa belajar pemahaman kita tidak akan pernah bertambah, teman-teman. Baiklah, hari ini saya ingin membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Di mana kemarin sudah saya bahas beberapa pasal. Jadi hari ini saya ingin bahas pasal 21 dan pasal 22, di mana tentang pemeriksaan kendaraan atau biasa disebut razia. Oke, saya bahas di pasal 21 dulu. Di mana di dalam pasal 21 ini mengatakan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jadi di mana di dalam pasal 21 ini menjelaskan bahwa razia kendaraan itu dilakukan di tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jelas dikatakan bahwa tidak bisa dilakukan di tempat-tempat yang bisa mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kemudian kita masuk di pasal 22. Di mana di dalam pasal 22 ini ayat 1 mengatakan bahwa pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kecuali tertangkap tangan. Jadi lagi-lagi di dalam ayat 1 ini mengatakan bahwa ketika melakukan razia kendaraan itu wajib memasang plan atau tanda pemberitahuan bahwa di sini ada pemeriksaan kendaraan atau razia. Kecuali teman-teman semua tertangkap tangan, itu bisa saja tidak dilengkapi dengan papan pemberitahuan itu, plan itu. Kemudian kita masuk di ayat 2, di mana di dalam ayat 2 ini mengatakan bahwa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum tempat pemeriksaan. Jadi lagi-lagi di dalam ayat 2 ini diatur bahwa tempat pemeriksaan itu harus dipasangi pelang atau tanda pemberitahuan bahwa di sini ada razia, itu jaraknya paling sedikit 50 meter. Sebagai contoh, aparat kepolisian di sini dia harus pasang plan itu atau pemberitahuan bahwa di sini ada razia itu paling sedikit 50 meter, paling dekat 50 meter dari sini. Jadi dia pasang pelang di sini. Jadi jaraknya itu paling sedikit 50 meter. Ke ayat 3, di mana di ayat 3 ini mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki jalur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. Jadi di mana di sini dijelaskan bahwa ketika razia itu dilakukan di lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan. Marka jalan adalah garis putih, tapi sekarang sepertinya diganti menjadi garis kuning. Itu dia itu harus menempatkan dua papan pemberitahuan bahwa di sini ada razia atau plan.
Jadi aparat kepolisian sebagai contoh, posisi di sini. Dia itu harus pasang ke pelang di sini, dia juga harus pasang pelang di sini. Jaraknya seperti yang dijelaskan tadi, bahwa paling sedikit 50 meter dari tempat dia memeriksa, di sini juga paling sedikit 50 meter. Kemudian kita masuk ke ayat 4, di mana di dalam ayat 4 ini mengatakan bahwa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan. Berarti jelas dikatakan di ayat 4 ini bahwa plan yang harus dipasang itu harus bisa terlihat jelas. Plannya itu jangan agak sembunyi, tidak bisa seperti itu. Pokoknya harus bisa terlihat jelas oleh pengguna jalan. Kemudian di ayat 5, dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib. Jadi kalau dilakukan razia pada malam hari, petugas wajib memperhatikan ini, diantaranya A. Menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Poin B. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning. Jadi aparat kepolisian yang melakukan razia itu harus memasang lampu isyarat bercahaya kuning agar terlihat jelas oleh masyarakat yang melewati atau pengguna kendaraan yang lewat di situ. Karena yang dikhawatirkan jangan sampai ada kecelakaan, mungkin seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk poin C, memakai rompi yang memantulkan cahaya. Kemudian aparat kepolisian juga harus menggunakan rompi yang memantulkan cahaya agar terlihat jelas bahwa di sini ada orang. Karena kadang-kala malam hari kan terlihat gelap, jadi kita kadang-kala penglihatan kita itu kurang jelas. Jadi ketika dia menggunakan rompi yang ada cahayanya itu, yang memantulkan cahaya, kita kan setidaknya oh ada pantulan cahaya, berarti di sini ada orang. Kemudian kita masuk ke ayat 6, di mana di ayat 6 ini menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ini dalam tanda kutip maaf, kadangkala di masyarakat itu mengatakan bahwa polisi itu tidak baik. Teman-teman semua itu salah pemahaman teman-teman. Bahwa ketika kita mengatakan bahwa polisi itu tidak baik, semua itu anggota polisi yang ada di negara kita itu bisa saja merasa bahwa itu kan mereka polisi. Sebenarnya yang tidak baik itu adalah oknumnya, orang-orang tertentu. Tidak semua polisi tidak baik, teman-teman. Teman-teman itu salah pemahaman kalau teman-teman semua mengatakan bahwa polisi itu tidak baik. Tidak. Banyak polisi yang baik. Orang-orang tertentu saja yang tidak baik. Itu adalah oknum. 99% polisi itu baik. Yang 1% adalah oknumnya. Jadi lagi-lagi saya katakan kepada teman-teman semua, ubah pola pikir teman-teman. Jangan lagi mengatakan bahwa polisi itu tidak baik. Yang tidak baik itu adalah oknumnya. Oke, teman-teman? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Lagi-lagi saya katakan kepada teman-teman semua, jangan ada kata terlambat untuk belajar, tetapi merasa rugilah ketika ada waktu untuk belajar, tapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.